Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Yazid dengan NIM 210422228. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Aldi Frinaldi, SHM Hum, PhD. Pada video kali ini, saya akan membahas tiga materi, yaitu tentang teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi kampanye, teknik komunikasi publisitas. Sebelumnya, kita harus membahas tentang apa itu teknik komunikasi. Teknik komunikasi itu sendiri adalah cara atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan pemikiran, ide, atau lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, teknik komunikasi itu juga merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, kita akan langsung membahas pada tiga materi yang tadi. Yang pertama yaitu teknik komunikasi persuasif. Menurut Effendi tahun 2008, teknik komunikasi persuasif adalah cara seni penyampaian suatu pesan yang dilakukan seseorang komunikator sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Teori dan Perspektif Komunikasi dalam Bisnis 2020 oleh Bambang D. Prasetyo dan Novian S. Febriani, Erwin P. Bettinghaus mendefinisikan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengubah konsep, ide, atau gagasan perilaku seseorang, serta hubungan kegiatan antara komunikator dan komunikan agar perilaku dan penglihatan pendengar dapat terpengaruhi. Ada 7 teknik komunikasi persuasif yang bisa kita kenali atau ketahui sebagai berikut. Yang pertama, disonasi, asosiasi, integrasi atau empati, memberi imbalan, pembangkitan rasa takut, tataan, dan red herring. Disonasi yaitu kognitif perasaan tidak nyaman apabila memiliki pendapat yang tidak selaras dengan keyakinan orang lain. Yang kedua, ada asosiasi, merupakan teknik penyajian dengan mengikuti peristiwa yang sedang menjadi perbincangan atau trending topik di khalayak luas. Yang ketiga, yaitu integrasi atau empati, adalah menyatukan atau memberikan penggambaran diri sesuai dengan kondisi komunikasi atau merasa senasib. Yang keempat, yaitu memberikan imbalan. Merupakan kegiatan untuk mempengaruhi komunikasi dengan cara mengiming-imingi hal yang diuntungkan, mengembirakan, menyenangkan perasaan, maupun menjanjikan harapan. Yang kelima, ada pembangkitan rasa takut, yaitu teknik persuasif dengan cara menakut-nakuti, salah satunya dengan adanya pemberian gambaran konsekuensi buruk yang mungkin saja terjadi. Selanjutnya, yaitu ada tataan, yaitu teknik yang juga disebut I Ching, merupakan seni menata pesan dengan imbauan emosional sedemikian rupa sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya. Yang terakhir yaitu red herring. Adalah teknik yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian komunikan sehingga teralihkan dengan cerita lain. Atau yang disebut dengan plot twist. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas adalah teknik komunikasi kampanye. Kampanye sendiri adalah suatu aktivitas komunikasi atau kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan secara terencana untuk mendidik, meyakinkan, mempengaruhi, serta mengambil simpati individu atau masyarakat menggunakan berbagai media untuk memenuhi target dalam satuan waktu tertentu. Menurut Cangara 2011, kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditunjukkan untuk memengaruhi
orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Menurut Roger dan Storey, 1987, kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurut Ruslan 2007, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk melaksanakan sebuah kegiatan kampanye. Yang pertama adalah partisipasi, yaitu teknik yang mengikut sertakan audien agar memberi perhatian lebih ke dalam satu kegiatan. Yang selanjutnya itu asosiasi, mengaitkan kampanye dengan satu peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi sorotan atau sedang terjadi pada waktu sekarang. Yang selanjutnya integratif, menggunakan kata-kata kita, kami, Anda, sekalian dengan tujuan menyatukan kepentingan semua pihak. Yang selanjutnya adalah teknik ganjaran, mempengaruhi dengan ganjaran baik itu manfaat atau memberikan reward maupun ancaman. Selanjutnya itu adalah teknik penataan, patung es, menggunakan gambaran yang indah, enak dilihat, dibaca, dan didengar. Selanjutnya itu empati, menempatkan diri pada suatu posisi atau peristiwa. Yang terakhir yaitu koersi, melibatkan unsur paksaan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran tertentu apabila tidak dilakukan. Baik, selanjutnya menurut Georgiari dari 2010, proses penyampaian pesan atau informasi dalam komunikasi kampanye dilakukan melalui 3 proses. Yang pertama itu awareness, yaitu publik dilibatkan dalam proses kognitif pada level pengertian yang baru. Level ini dapat dikatakan sebagai promosi awal untuk mendapatkan perhatian publik dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat menarik publik untuk berpikir lebih jauh tentang suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu attitude and opinion, membentuk kebiasaan atau pandangan tertentu terhadap suatu subjek atau permasalahan. Attitude berfokus pada reaksi yang ditimbulkan dalam menerima informasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan efektif atau perasaan yang menyangkut aspek emosional dan dapat menimbulkan ketertarikan, penerimaan, atau penolakan. Yang selanjutnya itu behavior, menarik publik untuk melakukan suatu tindakan, biasa disebut dengan konatif. Hal tersebut dilakukan dengan mempromosikan suatu respon yang diinginkan dengan melibatkan tindakan yang harus dilakukan. Yang terakhir, pembahasannya adalah teknik komunikasi publisitas. Publisitas adalah kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Publisitas sendiri lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Media massa kerap melaporkan berita publisitas karena merupakan cara yang mudah dan ekonomis untuk mendapatkan berita dibanding harus mencari sendiri yang membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya. Menurut pendapat Haryanto tahun 2015, publisitas adalah penyampaian informasi yang didesain untuk membangkitkan minat lebih tinggi pada perseorangan atau perusahaan melalui media informasi tanpa pengeluaran biaya karena pertimbangan besar minat khalayak. Lawrence dan Dennis L. Wilcox, Haryanto dan Rumaru tahun 2015, publisitas adalah informasi yang tidak perlu membayar ruang pemberitaannya atau penyiarannya. Namun, di saat yang sama tidak dapat dikontrol oleh individu atau perusahaan yang memberikan informasi. Sebagai akibatnya, informasi dapat mengakibatkan terbentuknya citra yang memengaruhi orang banyak dan dapat berakibat aksi, di mana aksi ini dapat menguntungkan atau merugikan saat informasi dipublikasikan. Tujuan dari publisitas adalah meningkatkan popularitas lembaga atau kandidat. Hal ini penting mengingatkan sebuah lembaga atau kandidat yang memiliki popularitas bagus di khalayak akan memudahkan dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Ada 4 publisitas yang bisa digunakan dalam komunikasi politik, yaitu pure publicity, free write publicity,
Tie-in publicity, paid publicity. Yang pertama, pure publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan natural atau apa adanya. Contohnya itu memberikan ucapan selamat hari raya agama dengan embel-embel nama atau foto bakal calon. Dan ini sangat banyak kita jumpai sepanjang jalan ibu kota ataupun kabupaten. Yang selanjutnya itu free ride publicity, yakni mempopulerkan diri dengan memanfaatkan akses atau menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Contohnya, turut berpartisipasi dalam pertandingan olahraga di sebuah daerah. Atau ikut dalam pelaksanaan perayaan HUT RI di desa-desa tertentu. Selanjutnya yaitu tie-in publicity, yakni mempopulerkan dengan cara memanfaatkan extraordinary news seperti contohnya membantu para korban banjir, membantu para korban yang terkena letusan Gunung Merapi. Selanjutnya paid publicity, yakni mempopulerkan diri dengan cara lewat pembelian rubrik di media massa, seperti memasang iklan atau advertorial. Strategi ini hanya bisa dilakukan oleh calon yang memiliki modal besar. Selanjutnya, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.